Kembali, jadi si Jawa itu ada kepercayaan begini. Kalau manusia diberi kesempatan hidup 9 kali, masih baik saja. Tidak pernah ngelirik orang, tidak pernah ngerasani orang, tidak, hanya baik saja. Yang hidup yang ke-10 itu menjadi binatang berkaki 4. Itu kepercayaan Jawa ya. Percayaan Jawa, binatang berkaki 4. Nah, kalau sudah jadi harimau, makan kijang, ya enggak dosa pisan, enggak punya dosa. Karena Tuhan pada waktu dalam harimau tadi itu dibungkus oleh nafsu yang memang hukumnya seperti itu. Tetapi kalau sudah manusia itu kembali menjadi Tuhan, nah ini mungkin agak merepotkan orang lain. Ini bagaimana sih? Kakek jati itu manusia kok kembali Tuhan? Seharusnya yang benar malah seperti itu. Malah yang benar, karena apa? Tuhan itu artinya suci dan bersih. Suci dan bersih. Dan Tuhan itu ada di mana? Di tubuh kita. Otak kanan, otak kiri, otak belakang, di tengah itu ada ruang ovum. Katanya dokter ini ruang pakim. Tapi sebenarnya tidak. Itulah cahaya yang disebut Tuhan. Kalau Allah seru sekalian alam. Ya matahari, ya planet-planet itu, ya bulan segala macam. Ya kalau di sini matahari kelihatan satu lah, ke sana ke timur kalau lurus begini, ke utara lurus gini. Tata surya itu jumlahnya banyak lah. Kalau sudah mau sejati atau roh suci tadi bersih tanpa ketempelan debu satu saja, itu tek langsung ke surga. Di mana? Di matahari. Inilah sebabnya era Mojopahit itu lambangnya cakra mandala. Jadi 8 penjuru dunia itu matahari yang sekarang ditirukan oleh Jepang. Jepang itu kepercaya pada dewa matahari. Sebenarnya apa? Jepang tuh terkagum-kagum dengan Indonesia. Karena Indonesia itu menemukan hukum semesta alam yang menyatu dengan jiwanya. Seperti itu. Teknisnya yang jadi melacak itu tadi, sukmanya Nabi Ibrahim itu pakai metode apa? Meditasi atau apa? Metodenya meditasi atau semedi ya. Jadi manusia itu kalau latihan biasa, latihan mengenalkan diri, makanya saya kalau mencari jejak tempat, misalnya saya tidak tahu, saya begini, tak gini, begitu saya begini itu mengenalkan diri. Sudah, tidak ingat kalau punya telinga, punya mata, punya daging, punya dengkul, punya dada, punya jantung, tidak ingat, nol. Lalu spirit saya melacak ke tempat sesuatu, seperti di Ponowijen di situ pada waktu saya ngumpul dengan teman-teman. Ibu-ibu di sana, perasaan saya itu gelisah terus. Ada apa ya kok gelisah? Mas, di sini apa ada batu kuno? Wah, nggak tahu yang. Coba saya diantar ke itu, ke Ponowijen seutara itu, kira-kira sekitar 200 meter dari sini. Akhirnya saya ketemu di situ apa? Ada lumpang segede ini. Lumpang, batu hitam gitu, batu hitam mantap, bukan sekedar warna hitam, batu hitam tapi batu kuno, ya. Dan itu lumpang itu untuk nutu itu. Ternyata Kendedes waktu kecil ada di situ. Saya setiap hari-hari tertentu saya ke situ. Saya nyapu di situ, saya kasih bunga gini gitu sebagai rasa hormat dan bersyukur, karena bagaimanapun Ibu Kendedes disebut Pratna Paramita, seorang wanita yang rahimnya itu akan melahirkan raja-raja besar. Lah, itu leluhur kita, harus kita hormati. Pratna Paramita. Pratna Paramita, ya. Terus saya oleh ibu itu dikasih tongkat. Ini, tolong Mbak Astrid ambilkan tongkat itu Mbak Astrid, ya. Ibu itu sudah sepuh begitu. Loh, bapak itu orang mana? Kelihatannya bapak ini kulitnya resi, anyo resi, koyok priayi gitu. Alah, enggak Mbak, saya itu orang biasa gitu. Mana rumahnya? Saya di Purwantoro Mbak gitu. Terus keluar bawa ini. Bapak mau ini. Ini apa Bu? Enggak tahu tongkat. Saya itu sudah turun temurun hidup di sini dikasih tongkat ini. Bagus banget ini, waduh, kayak ular, kayak ini, ada melet ini, lidahnya mengikuti ini, dikasihkan saya.
Iya, iya. Seminggu yang lalu saya juga ke situ. Iya. Wujudnya sukma itu yang jenengan saksikan itu seperti apa ya? Jadi kalau kita sudah meditasi hening, sukma itu kita ajak dialog ya. Dialog, lalu perasaan saya kadang-kadang tek itu langsung nulis, oh ini namanya ini gitu. Gitu. Jadi yang dialog itu antar sukma yang hidup dan antar sukma yang sudah dinyatakan wafat tadi itu. Oke. Ya. Oke. Tapi sekali lagi bahwa Ibrahim orang Jawa ya? Orang Jawa. Saya yakin orang Jawa. Makanya disebut Brahmana ya. Brahmana kalau di Timur Tengah disebut Ibrahim, kalau di Eropa disebut Abraham. Bre itu apa? Bre itu wahyu. Orang yang sejak dulunya ndak tahu kapan sudah sejak lahir itu memperoleh wahyu. Makanya raja-raja di Nusantara dulu namanya Brawijaya, artinya Bre itu wahyu, Wijaya itu bunga. Seorang pemimpin yang menjadi harum karena kebijaksanaan kepemimpinannya. Nah, saya geser ke binatang tadi yang jadi. Tadi kan yang sempat bicara soal sapi dan lain sebagainya gitu ya. Anjing bagi agama tertentu itu dituduh atau bahkan disentuh aja katanya najis. Pertanyaan saya, salahnya anjing itu apa yang jadi? Anjing tidak salah sama sekali, bahwa justru di Al-Quran itu ada surat tentang anjing ya, tentang anjing gitu. Karena pada waktu sekitar tahun 783 di Nusantara ini pernah ibu kotanya itu di Ternate ya. Di Ternate itu yang menjadi raja adalah buyutnya Bung Karno dan eyangnya Pangeran Diponegoro. Itu panglimanya itu apa? Panglimanya itu yang satu gagak hitam itu, yang satu anjing. Jadi misalnya kalau sekarang misalnya Indonesia diserang dari utara gitu, gagak suruh terbang, itu seperti satelit aja tuh, pulang lalu mancing di sini, laporan kau ngerti, oh sekarang misalnya sampai Surabaya misalnya ya, kalau misalnya mau nyerang Singosari sampai Surabaya gitu. Setelah itu anjing dipanggil, kamu tempelkan telingamu di bumi. Kira-kira tentara yang dari utara itu udah sampai di mana? Laporan, kau gitu. Oh sampai Lawang. Oh sampai sampai Porosari. Oh sampai Lawang. Oh sampai waduh baru itu. Nah, dulu tuh hebatnya seperti itu. Dan ini bukan khayalan, bukan dongeng, tapi ada. Saya punya foto beliau masih hitam putih, ada di sana di Pedepokan yang gede itu. Jadi anjing, babi itu tidak ada salah? Tidak ada salah. Kalau kemudian semua diciptakan itu selalu ada gunanya. Adapun tidak menyentuh, jangankan kok anjing atau babi atau celeng. Ayam saja ya, ayam saja atau burung dara saja, orang yang vegetarian tidak mau makan. Ya, itu bagus. Saking yang itu tidak kuat jadi vegetarian. Masih kadang-kadang makan sate gitu, gulai. Yang jadi akhir-akhir ini kalau kita lihat di media televisi nasional, media mainstream ya, atau kemudian kita ngikuti perkembangan media sosial, kan banyak sekali berita-berita tentang pertengkaran gara-gara perbedaan keyakinan. Sebut saja misalnya Ponpes Al Zaitun sekarang menjadi common enemy. Kita tidak tahu ya kan hakikatnya seperti apa, yang benar yang salah di mana, apakah MUI yang benar ataukah MUI kan sudah memberikan label sesat ya kan, apakah Al Zaitun dan Panji Gumilang yang benar atau MUI-nya yang dia terlalu pakai sumbu pendek pikirannya dan lain sebagainya. Nah, panjenengan sebagai orang yang sudah mateng dalam kehidupan ini seperti apa ya? Ya sebenarnya andai kata Indonesia itu keluarga ya. Keluarga itu tidak bisa disamakan. Sampai di mana kuat ngangkatnya kapasitas yang maha kuasa atau Tuhan itu ya. Misalnya ini Tuhan itu beratnya 1 kintal. Mungkin ada yang kuat 90 kilo, mungkin 80 kilo, mungkin hanya 10 kilo, mungkin hanya 5 kilo.
Jadi menyamakan dan memaksakan orang lain untuk sama dengan dia. Sejak itulah dia keliru besar. Keliru besar. Dan ini semua karena naungan politik tidak jelas. Kalau dulu zaman Bung Karno itu jangankan kok yang sholat ya berapa waktu gitu, jangankan kok yang bawa salib, ngobong dupo pun tidak masalah. Dan sekarang itu dilaksanakan oleh daratan Cina. Jangan pikir daratan Cina itu justru tidak bertuhan, justru bertuhan hebat itu daratan Cina. Di sana ada masjid, di sana ada pura, di sana ada gereja. Itu hak asasi manusia masing-masing. Tetapi jangan ikut campur urusan Cina, urusan negara. Karena Cina itu waktu itu penduduknya itu 1,3 miliar. Kalau penduduk 1,3 miliar itu hanya dirimui oleh gelintiran manusia, Cina tegas, tembak batu der gitu ya. Demikian juga Indonesia. Berapa jumlahnya yang tidak senang terhadap Pancasila, yang bercita-cita untuk supaya kita itu mengingat mayoritas kita itu adalah orang Islam, sudah patutnya kita mendirikan Indonesia itu sebagai negara Islam. Lawang Islam di asal mulanya di negaranya di Timur Tanah sana, yang satu daratan saja itu pecah berpuing-puing, dan aliran-aliran tertentu di sana justru dilarang. Lah kok di sini malah menggeliat mulai aksi dan bangkit. Pasti ada sponsor tertentu yang tidak senang terhadap Indonesia ini mapan. Perkiraan saya secara politik seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya nggak layak ya kita nyesat-nyesatkan orang gitu ya, yang Jati ya? Nggak layak banget, nggak layak banget. Ya. Dan bila perlu pemerintah harus tegas ya. Harus tegas. Yang harus menyelamatkan 260 juta manusia. Jangan nanti geger, jangan nanti ricuh gara-gara gelintiran manusia yang belum lulus. Oleh karena itu nanti andai kata, mohon maaf, ini andai kata saja. Kalau yang kuasa, misalnya ini ya, tapi ikut pemilu kan tidak mungkin, umurnya itu sudah sudah jauh ya. Syaratnya cuma 78 lah, kakek ini udah hampir 80. Yang penting kan pikiran-pikirannya. Iya ya. Jadi nanti siapa saja yang ceramah tentang agama ya, agama di Republik Indonesia itu tidak peduli Islam, tidak peduli Kristen, tidak peduli Buddha, tidak peduli Katolik, tidak peduli apapun, harus lulus Pancasila dulu. Kalau nggak boleh. Demikian juga mendirikan tempat-tempat keyakinan mereka. Harus itu. Jadi harus ada verifikasi dari pemerintah yang betul, harus lulus Pancasila dulu. Ya, harus lulus Pancasila dulu. Iya. Karena itu landasan tertinggi konstitusi kita yang. Iya, betul itu. Iya, menarik itu idenya. Oke. Terkait dengan nikel kita yang Jati, yang kemudian diekspor secara ilegal itu, kan sumber daya alam kita dibawa ke Cina bisa-bisaan gitu. Apa pesan yang Jati sebagai salah satu pendiri partai juga kepada Pak Presiden kita, karena dinaungi partai yang sama gitu, gimana yang? Iya. Saya sudah beberapa bulan itu memviralkan itu lewat grup tertentu yang berpusat di Jogja sana. Tapi kelihatannya sangat tidak tertarik, sehingga kalau saya masuk tuh takut ya. Takut. Akhirnya saya standby mulai awal sampai akhir tuh ngacung sudah tidak direken ya. Tapi nggak masalah buat saya, nggak salah. Dan saya mempunyai adik-adik dari Gunung Kawi yang kerja di sana. Justru itulah saya tahu betul bahwa di sana itu ada penggalian nikel, dan nikel itu digarap oleh orang-orang full Cina. Orang-orang pribumi itu malah jadi buruh kasar aja. Dan di sana dibangun landasan angkatan udara yang cukup untuk Boeing 737. Ya, di sana Boeing 737. Rencananya katanya anak-anak saya yang dari Gunung Kawi yang kerja di sana itu Boeing 37 itu akan mengangkut mereka pulang ke negeri Cina lagi. Dan di sana nikel-nikelnya sudah dijual ke sana. Per hari itu kalau menurut hitungan dia, katanya nilainya itu triliunan rupiah. Triliunan rupiah. Iya. Pesannya yang terhadap pemerintah apa?
Menurut saya pemerintah sekarang tuh lemah banget, ya, lemah banget. Jadi buktinya apa ya? Tidak berani menangani sesuatu yang akan membuat bangsa ini menjadi tegar kuat begitu. Tapi kan di balik itu semua mungkin ada elit-elit parpol, elit-elit pemerintah yang kemudian diuntungkan. Iya. Piye nih balenono Jadi di balik itu tadi yang nikel kita yang diusung ke sana itu pasti ada elit-elit parpol, elit-elit pemerintah yang kemudian diuntungkan diam-diam gitu. Iya, ya wong ya kudu wani maneni gitu. Engko lek wis wani maneni engko susi krasa dhewe bahwa iku di